Sains dan Teknologi Teknologi Makassar. Saya akan menjelaskan di sini apa itu materi diksi atau pilihan kata yang benar terdapat di mata kuliah Bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca ataupun pendengarnya. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Dan yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi tersebut. Yang pertama, membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Macam-macam diksi atau pilihan kata adapun sebagai berikut. Yang pertama, sinonim. Pengertian sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya, mampus, ekspresi pengungkapan yang kasar, dan wafat, ekspresi yang lebih halus. Kemudian yang kedua, pengertian homonim ataupun homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama, tapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Selanjutnya itu homofon. Pengertian homofon, kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi beda ejaannya dan maknanya. Istilah homofon berasal dari kata homo yang berarti sama, yang berarti bunyi atau suara. Sehingga jika merujuk pada pengertian etimologinya, maka homofon didefinisikan sebagai kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan atau cara penulisan serta arti yang terkandung di dalamnya pun berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga mengartikan istilah homofon serupa, yakni sebagai kata yang sama lafalnya dengan kata lain, tetapi berbeda ejaannya dan maknanya. Homofon merupakan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi dalam bentuk tulisan dan maknanya berbeda. Dengan kata lain, kata-kata yang berhomofon mempunyai pelafalan yang sama walaupun mempunyai tulisan dan arti yang berbeda. Sedikit berbeda dengan homonim, kata-kata yang berhomonim bisa diidentifikasi maknanya dengan melihat bentuk tulisannya. Tapi jika dalam berbentuk lisan, kita harus mendengarnya dalam sebuah kalimat utuh. Jika kita mendengar kata bank, ada dua makna yang memungkinkan, yakni apakah itu suatu tempat atau panggilan untuk orang yang lebih tua. Oleh sebab itu, kita harus mendengarnya dalam sebuah bentuk kalimat yang utuh. Selanjutnya, homograf. Homograf adalah kata
yang sama ejaannya dengan kata yang lain, tetapi beda lafal dan maknanya. Istilah homograf berasal dari kata homo yang berarti sama dan graf yang berarti graf dan tulisan. Sehingga secara etimologi, istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki secara penulisan atau ejaan yang sama, namun berbeda pengucapan dan penghafalannya ataupun pelafalannya. Sama seperti istilah homofon. Istilah-istilah atau kata-kata homograf tidak memiliki kesamaan arti satu sama lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga memberikan pengertian terhadap istilah homograf sebagai kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Misalnya, teras atau inti kayu dengan teras dengan rumah. Namun, berbeda dengan homonim dan homofon yang cenderung susah diidentifikasi, homograf lebih mudah diidentifikasi meskipun tidak digabungkan dalam suatu kalimat utuh. Kemudian antonim. Pengertian antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh kata antonim adalah besar dan kecil. Dan yang terakhir yaitu pengertian kata umum dan juga kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam umum disebut hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Itu pun bagian-bagian dan arti dari diksi atau pilihan kata yang terdapat di materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan bisa jelaskan kepada teman-teman. Semoga dengan share ilmu-ilmu ini bisa menambah wawasan dan ilmu kepada teman-teman. Mungkin itu saja.